Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman sanak katang kula sedaya. Jamban ngayekti gumlariku. Alhamdulillah. Ini masih di episode lanjutan yang tadi. Yang tadi itu kok gambarnya itu sedikit hilang, bukan sedikit, di 6 menit ke atas itu kok tertelan bumi. Tentang masih di Budak Angon di episode kali ini lanjutan ya, lanjutan yang tadi yang semua saya matur buat semua sedulur-sedulur yang masih di tentang Satrio Biningit, temane Satrio Biningit, dan ini Budak Angon. Kali tak menerke belangkon ben rada jejeg. Ben ra mencang-menceng. Kali ngopi nggih buat semua teman-teman, buat telur-telur sekali ngopi, kali santai ngobrol atau kita genduroso tukar kawruh nopo yang harus saya sampaikan buat semua teman-teman, buat bolo-bolo semua, buat poro-poro waskito, ojo sing abot-abot, sing ringan-ringan. Satrio Biningit, Satrio Biningit. Yang penting bukan Satrio Biningit Trawangan. Satrio Biningit Terawang-terawang. Wis kaya nerawang apa. Ya Allah, ya Gusti, yang widi, yang agung. Budak Angon yaitu mencari daun ranting yang kering, yang berserakan. Kalau dari Ugo Wangsit Siliwangi, Budak Angon, pemuda berjanggut, apa semua. Kalau kita bicara pemuda berjanggut, banyak yang berjanggut. Saya pun juga berjanggut. Semua juga para sedulur-sedulur juga pasti ada yang berjanggut ya, yang nyimani. Buat Satrio Biningit, buat bocah Angon. Nabi Khidir juga berjanggut. Banyak yang berjanggut. Syekh Qadir Jailani juga berjanggut. Yaitu kan penuh nepo. Penuh nepo harus diredar, harus dibuka apa yang menjadi lakon tentang kabar berita entah dari Jayabaya atau Siliwangi mengabarkan, karena para raja terdahulu itu para raja termasyur yang mempunyai karomah di situ ya, semuanya itu ya wong rojo-rojo ahli, para bijaksana, para welas asih. Karena yang namanya kerajaan itu seperti apa, kayak Majapahit pun itu ibaratnya Majapahit runtuh itu bukan urusan masalah peperangan sebenarnya. Banyak orang dalam yang bermain politik. Ya di situ. Oke, sengguni. Itu, nggih. Banyak orang dalam seperti apa ya, kayak Nusantara sendiri ini. Ya kan, kayak Nusantara seperti ini juga apa? Podo eker-ekeran karo bangsane dewi, karo sedulure dewi. Yang gitu, sesama bangsa, sama Nusantara, sama anak putra putri Ibu Pertiwi kok podo ekeran dewi. Rebutan opo? Rebutan opo sing ora do direbut, apa ora kalingang sesuke bakale almarhum. Nah itulah virus awan dukun itu. Orang-orang yang suka buat gaduh, didik sing digogo agama, ini itu buat kepentingan, hanya buat popularitas, apa namanya, buat populer, ini viral apa itu. Ya menggaduh. Ya memang orang gampang nata negara itu, orang gampang. Mboten gampang. Sambil lutut, polo-polo, telur-telur. Sambil lutut, sambil santai.
wis pokoknya mlaku wayahe cukup wayahe rampung kun fayakun sedaya kersane Gusti Allah. Jadi ngomongin negara saya negara nih gonjang ganjing ya, itulah perang sama bangsanya sendiri, nah sama putra putri Ibu Pertiwi. Makanya kan balik ke jiwa kita, ke jiwa kena jelali karo jati diri ini. Semoga kabeh dimudahkan, sedaya semua dimudahkan. Ini nyambung yang tadi bocah angon budak angon itu kan sudah saya sampaikan. Mencari daun ranting yang kering yang berserakan itu juga hakikatnya luas. Yang diperjalankan membuka makom-makom yang terpingit, yang tersamarkan di situ. Ya ada yang nggak terpingit, ada yang disamarke, sama membuka apa yang menjadi di situ kan juga ada. Gunung Bukit Wijaya Harjuno, zaman purba, zaman Galuh purba, Wijaya Harjuno semua itu kan membuka dan sedikit mewedar apa yang menjadi laku lampah tentang di konsep Satrio Piningit, Ratu Adil itu. Jadi mencari daun ranting yang kering yang berserakan itu bukannya mencari ranting-ranting di kebun dikumpulin di rumah gowan Bali langsung nanggono aku bocah angon. Tapi kalau kita bicara budak angon itu luas, hakikatnya itu luas, pokoknya itu aduh, harus dipelajari, harus teliti kita mempunyai lakon perjalanan itu. Kita selalu mengengon apa yang menjadi laku lampah kita, mengengon diri kita sendiri, apa yang menjadi perjalanannya di situ bocah angon. Tapi dalam artian budak angon yang sewu siji laku lampah yang diperjalankan yang membuka ya, di saat berjalan ya berjalan dibuka para makom leluhur yang di situ memang dibukakan budak angon itu. Jadi dalam lampah yang mempunyai lakon, yang mempunyai perjalanan yang sejati sewu siji itu, pembimbingnya langsung para leluhur. Beliau nih ya, saya kasih tahu, yang mempunyai lagu itu langsung bisa komunikasi langsung gitu. Bisa komunikasi langsung sama para raja yang terdahulu, kayak Merapi yang Merapi, yang selamat, semuanya jati, bisa langsung komunikasi, tidak lewat paranormal, tidak lewat anak indigo atau ini itu, apalagi di terawang-terawang. Itu memang sudah ketentuan Gusti. Itu yang 1001 mempunyai lampah perjalanan. Saya bicara opo anane ora tak gawe-gawe tentang masih di tema Satrio Piningit budak angon dan tentang konsep Ratu Adil. Agak komunikasi langsung, tidak yuk tanya dia mempunyai penuntun yang saat ini masih ini tanya-tanya gitu, enggak. Yang 1001 loh, diantara 1000 lakon yang mempunyai lagu berjalan langsung bisa komunikasi. Ini memang itu sudah menjadi ketentuan. Bisa langsung komunikasi sama leluhur. Surat tokan takon wong pinter apa takon paranormal apa takon dukun. Ya Allah, itu langsung bisa. Tapi juga yang dikejar, yang di perjalanan juga bukan masalah urusan harta saja. Meskipun nanti semua akan keranahnya juga pasti sampai situ. Yang siapa sih manusia yang nggak butuh ayam tentrem di dunia, nggak butuh kita keberkahan, sehat waras selamat, rezeki sing sehat selamat. Siapa sih nggak butuh? Semua butuh. Karena itu kita sifatnya semua masih ada di alam padang, yang dunia ini.
ngeteng lagu nih, langsung bisa komunikasi lang para leluhur Brawijaya Mangaung sama para wali semua, pokoknya langsung bisa. Makanya itu serasa dihapusi lakon lampah yang 1001 perjalanan itu, dimana harus bagaimana, itu memang ditempa, digembleng apa yang menjadi lagu lampahnya. Biasa, orang biasa, bukan dari kalangan politik, bukan dari kalangan pejabat atau seperti apa, rakyat jelata. Sistem Satrio Piningit, tidak pernah mempunyai padepokan, apalagi pengikut-pengikut yang suruh mengakui dan ini itu. Hanya pilihan-pilihan saja yang dilewati, yang memang sudah menjadi kuasa Gusti Allah dipertemukan, hingga insya Allah nanti kemunculannya itu urusannya sudah banyak sama para yang saat ini lagi berjalan, para yang berpingit. Nanti semua itu energi, semuanya itu tidak harus di situ mengaku-ngaku, deklarasi, ngaku saya Satrio Piningit bisa nyarikan harta. Sampai sekarang tak lihat di wongnya, tak lihat saya, tak beruh ini tentang harta lu bisa nyairin ya, katanya gudang sini gudang sono, wis biayanya pirang-pirang entek sampai uas, pokoknya pirang-pirang. Nggak munafik, memang semua perjalanan itu pakai biaya, tapi nggak seperti itu. Itu orang-orang yang ngaku Satrio Piningit atau ngaku rojo bisa nyari harta itu kalau itu semua tuh benar-benar diam itu nanti. Kesorat sono sini menggawe metinggi awake dhewe, golongane dhewe, tapi ra ngerti ujung-ujungnya seperti apa, endingnya kaya apa, karena bukan titah, ngaku-ngaku titah ya, karena mungkin seperti itu caranya golek pangan. Beda kalau di situ sifatnya kita pinjam berjalan, itu kan juga sama mungkin sama ujian, menguji semuanya. Tapi itu bukan bukan di situ kita terus, memang sudah menjadi ketentuan. Ratu Adil pengikut glamor, aku Ratu Adil glamor sini itu, sing do nang mburi, sing do pasang, sing do mumet, merampung cair-cair. Orang-orang seperti itu nanti giling nanti sama alam itu. Dong aku aja tentang harta mana. Makanya hati-hati. Sebenarnya kok harta aku Satrio Piningit itu ngerusak ini itu yang seperti yang saya tayangkan di video saya itu. Hati-hati lor. Saya pun juga masih sinau, masih belajar. Saya juga masih kekurangan. Saya juga masih mempunyai lampah yang harus saya, seperti apa yang kita berjalan, insya Allah. Tapi semuanya itu ya kita serahkan sama Gusti, apa yang menjadi lagu lampahnya. Jadi semua udah bisa langsung komunikasi sama leluhur. Komunikasinya pun ini yang diperjalankan, apalagi di situ Satrio Piningit atau Bocahangon, nggak pakai syarat, nggak pakai apa, dimanapun tempat beliau bisa komunikasi. Mau di pinggir kali, mau nang pinggir comberan, mau dimanapun, mau di dalam mobil, nang di semua bisa komunikasi sama leluhur. Tidak harus pakai ugoro sampai jajan pasar tetek mengek lain-lain, karena memang sudah menjadi ketentuan Gusti. Titah langit bumi niku. Ini sedikit saya mewedar apa yang menjadi lagunya perjalanan 1001 sing duwe perjalanan 1001 yang menuntun langsung para leluhur. Tidak punya yuk sing nonton di dunia ini seperti apa, enggak. Dan itu sudah tahu seperti apa dan bagaimana itu langkahnya, itu seperti apa, sampun ngertos sudah tahu. Ini apalagi situ yang disebut Satrio Piningit, orang ngerti yang
Terus orang ngerti-ngerti tentang dukun paranormal, tidak tahu, karena memang itu udah menjadi lakon lampahnya, komunikasi langsung sama yang-yangnya, sama leluhurnya. Harus bagaimana, harus seperti apa. Ini sedikit ya, ini sambungan yang tadi yang sedikit agak error teknisnya, agak burung. Ini kita sama-sama saling berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, disihatkan bersama keluarga, selalu diarahkan, kita selalu mendapat hidayah apa yang menjadi laku lampahnya. Amin. Semoga. Ini saya lagi macak Jawa ya bisa, macak coro Arab ya pantes wangi, macak apapun yang penting kelambi, yang penting tiang tuh hati nih. Wido Jawa itu kan ati, telangnya ati, pucuking ati, lulus Wido Jawa itu. Jawa itu seperti opo, pengetahuan kitab suci. Terus ojo ngelek-ngelek ngomong ini seperti apa. Ben, agama ya baik semua, tapi cuma orang-orangnya kadang yang tidak baik, bisa kena virus-virus dajjal. Banyak, kemudian semua baik. Agama Islam juga halus lembut kok. Jawa sing seperti apa, malah luwih halus lembut kaya opo itu. Makanya ini perjalanan luar biasa. Lulus Weda Jawa itu kan pengetahuan ya, suci seperti apa ya. Kalau sampai Dewa Ruci ya Banyu Perwitosari, Dewa Ruci, Nabi Hidir, Banyu Perwitosari. Ya sama-sama sinau, sedulur-sedulur, buat teman-teman, semoga kita selalu dapat perlindungan. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Juga banyak salah, saya minta maaf yang setulus-tulusnya, karena di setiap episode kami pasti selalu minta maaf, karena kadang-kadang apa yang saya sampaikan lewat ucapan saya atau seperti apa, mungkin ada yang tidak berkenan atau bagaimana. Saya kan harus membuat suatu kesalahan buat sedulur itu, ya kan. Jadi saya minta maaf yang sedulur-sedulurnya. Saya nggak punya niat apa-apa, yang penting kita sama-sama saling genduraos, genduroso. Semoga semua dimudahkan, apapun itu adalah kuasa Gusti yang Maha Agung. Cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu, jamban ngayekti kumularing sedaya kersaning Gusti Allah yang Maha Agung. Amin. Nuwun.